Ini saya akan ceritakan tentang pengalaman saya dengan teman-teman saya ini kira-kira terjadi beberapa tahun yang lalu. Ada beberapa teman saya yang dari Bandung berencana untuk liburan ke Bali. Karena teman saya sudah sering datang ke Bali di tempat saya tinggal di sebuah kos-kosan yang lumayan besar dan teman saya pun sering menginap di tempat saya. Karena saya sudah lama tinggal di Bali, jadi saya tidak pernah diganggu oleh penghuni di sana. Kira-kira ada mungkin 5 orang teman saya dari Bandung. Kayak seperti lihat gitu, mereka gak pernah cerita kalau dia sering melihat sosok itu. Tapi dia selalu ketakutan kalau dia pergi toilet. Karena saya sudah biasa dan penghuni lama juga, jadi saya gak pernah diganggu sama yang ada di kos-kosan itu. Tetapi yang meninggal itu baru pertama kali liburan mengunjungi Bali, dan yang salah satu yang peka itu pun baru pertama kali. Tapi yang salah satunya teman dekatku dia sering ke Bali tapi dia gak pernah cerita kejadian-kejadian yang ada di kosanku. Pas sudah sampai Bandung dia baru cerita bahwa ada sosok yang suka ngehatain di kamar mandi. Setiap mereka ada di kamar mandi, emang kosan itu lumayan angker tapi sama pendatang baru suka menapakan. Mungkin salah satu menyambut kedatangan tamu baru. Saya menikmati aja kos-kosan itu, apalagi yang punya bapak kos pun itu baik. Sebanyak-banyaknya kita bawa teman ke kos nginep beberapa hari gak pernah ditegur sama bapak kos. Makanya saya betah di kos yang dulu saya tempati. Walaupun teman-teman suka lihat penampakan tapi mereka tetap betah datang ke Bali. Paling sebentar mereka tinggal 1 minggu, paling lama mereka tinggal 1 bulan. Walaupun keadaan serem tapi Bali adalah rumah kedua saya selama di Bali. Apalagi saya di Bali sudah 14 tahun. Tapi beberapa tahun kemudian pengalaman itu pun terjadi sama saya dan saya pun juga merasakan yang teman saya rasakan selama teman saya di Bali. Dan saya pun melihat sosok tinggi besar dan hitam mukanya, sambil tidur di atas sofa hitam saya. Saya akan ceritakan awal bagaimana melihat sosok hitam itu. Kira-kira jam 12 siang saya kalau hari Kamis saya itu pergi nonton di daerah Kuta. Emang waktu itu mall itu sepi. Setiap saya nonton di sana suasananya sepi banget. Apalagi pas mulai buka lagi new normal pas pandemi. Jadi suasana Bali lagi sepi-sepinya sama pengunjung. Saya pergi makan kira jam 12 dan acara nontonnya jam 2 siang. Kebetulan saya nonton horor Thailand tapi saya lupa nama filmnya. Sehabis saya makan baru saya beli tiket untuk nonton film itu. Tapi sayangnya cuman ada 3 orang yang ada di dalam bioskop, emang sepi banget. Tadinya saya gak mau nonton film itu karena sepi gak ada penontonnya. Tapi karena saya suka film horor, jadi saya penasaran untuk pergi nonton film itu. Sebenarnya saya gak penakut kalau nonton film tapi gak tahu kenapa nonton film itu hawanya beda banget. Tidak seperti biasanya, nonton di awal lancar-lancar saja saya nonton film itu. Tapi pas pertengahan nonton tiba-tiba ada seseorang ketawa padahal keadaan lagi santai dan sunyi di dalam bioskop itu. Gak ada yang lucu dalam cerita film itu. Langsung 2 orang yang nonton sama saya pun mereka lari ketakutan. Kirain saya aja yang mendengar tertawa itu. Dan saya pun ikut lari bersama mereka. Untung ada penjaga bioskop untuk melanjutkan nonton film tadi. Dan 2 orang itu pun ikut lagi kembali untuk melanjutkan film yang dia tinggal. Dan pas selesai nonton film saya pun langsung pulang ke kos-kosan dan saya pun rebahan di kos-kosan saya kira-kira jam 5 atau jam 6 sorean. Pas saya lihat ke arah kursi tiba-tiba ada sosok hitam ada mungkin 2 meter diduduk. Saya pun spontan langsung lari keluar. Buka pintu ruang tamu. Pas kebetulan bapak kos pun kaget lihat saya ketakutan. Karena bapak kos lagi bersih-bersih di halaman kos-kosan jadi dia tahu. Dan bapak kos itu pun bercerita kalau emang ada penunggu di sini tapi kamu jangan takut soalnya penunggu di sini gak akan ganggu pinguin di sini. Cuman menapakan saja tapi dia gak akan ganggu. Kalau sama penghuni, kata bapak kos. Semenjak kejadian itu saya gak pernah lagi melihat sosok penapakan itu lagi. Walaupun saya takut kembali ke dalam kos lagi. Dulu itu saya pernah main hero cerita teman-temanku kalau cerita masalah horor dalam kos-kosanku karena dulu aku belum pernah mengalaminya. Dan cerita itu pun bukan 1 orang atau 2 orang tapi banyak. Jadi setiap teman saya datang main ke kosan saya suka melihat sosok penapakan. Dan saya pun itu mengalaminya. Apa yang diceritakan sama teman-temanku juga ternyata emang ada yang lain di dalam kos-kosanku.
yang saya temapati itu. Dan sekarang saya kadang-kadang suka peka untuk merasakan sosok hadir makhluk lain. Dan kejadian lagi pas saya pulang dari Bali ke Bandung pas saya mau mudik karena ada urusan yang diharuskan saya pulang ke Bandung. Dulu ada proyek kereta cepat yang ada di Bandung, mulai tahap pembangun. Karena salah satu rumah saya yang juga salah satu rumah yang dijadikan jalur kereta cepat, jadi rumah saya harus segera dikosongkan karena rumah itu mau dirobohkan secepatnya. Biasanya saya pulang nonton saya jalan ke alun-alun Bandung, ketemu teman saya di alun-alun karena keasikan. Terus saya ngobrol sampai lumayan larut kira-kira jam 11-an malam curhatan teman saya itu. Dia mau cerai sama istrinya jadi dia malas pulang ke rumahnya karena ada masalah sama keluarganya. Karena dia gak ada tempat tinggal jadi saya ajak ke rumah saya karena kebetulan kosong. Malam gak ada angkot menuju rumah saya dari arah Bandung. Jadi saya memutuskan naik taksi dari arah Bandung menuju rumah saya. Pergilah kita berdua ke rumah saya yang kena jalan proyek itu. Kira-kira sampai jam 12 malam lewat. Emang keadaan di tempat saya itu sudah sepi banget, sudah pada pindah. Orang-orang yang dekat rumah saya, bangunan masih pada utuh tapi semua pada kosong, gak ada orang, cuman ada beberapa orang tapi agak jauh. Karena semua barang-barang yang ada dulu ada di rumahku sudah saya pindahkan sedikit demi sedikit. Karena kasur beban yang sangat besar dan menghabiskan tempat, jadi belum saya bawa ke rumah saudara saya. Karena gak ada tempat. Karena pembangunan rumah baru saya belum selesai, jadi hanya kasur saja yang aku tinggalin di rumah yang lama. Jadi saya belum sempat bawa kasur aku bawa. Sehingga di tempat rumah saya yang dulu masih saya tidurin kalau pulang malam-malam sebelum kejadian itu. Malam tidak enak dan saya pun terpaksa pulang ke rumah saya yang dulu. Tapi barang-barangnya sudah kosong, cuman ada tempat tidur daripada gak enak sama saudara saya, jadi saya pulang ke rumah itu. Emang suasana rumah saya itu semenjak kosong gak ada barang-barangnya jadi serem dan beda suasananya. Sampailah saya ke rumah. Pas kira-kira jam 1 malam mau tidur ada suara orang menangis jelas banget dan teman saya pun juga mendengarnya. Sakitan. Karena daerah sana banyak kuburan yang dibongkar paksa, mungkin sehingga penghuni di sana tidak suka kalau tempatnya dia diganggu dan dijadikan jalan proyek kereta cepat, sehingga penghuni sana gak ikhlas. Dan saya berpikir siapa yang nangis malam jam 1 malam, apalagi keadaan sepi dan semua orang sudah pada pindah. Hanya saya sendiri dan teman saya yang tinggal di daerah itu bisa tidur karena ketakutan. Jadi saya pun ngobrol bergadang sampai subuh. Pas subuh saya pun pulang ke rumah saudara saya dan menceritakan kejadian itu sama keluarga saya. Dan saya pun gak pernah kembali lagi ke rumah itu semenjak kejadian itu. Dan tempat tidur saya pun saya menyuruh orang lain datang ke sana untuk mengambilnya. Karena saya masih trauma dengan kejadian itu. Dan sekarang rumah itu sudah rata dan menjadi jalur kereta cepat Jakarta-Bandung.